Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Veronica Walenmaran, CGP Angkatan ke-10 dari SMK Negeri 3 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut Diane Gossen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi antara lain, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berikut merupakan video penerapan segitiga restitusi berdasarkan kasus. Ibu dapat lapor dari teman-teman, tadi di kelas ada keributan itu. Ada apa, Adenong? Bisa ceritakan ke Ibu? Bisa. Ya. Beliau main tidak dengan menyebutkan ibu saya. Jadi saya memarahi dari maki dia dan terus saya memegang baju keras. Oh, begitu. Maksudnya Julio panggil nama Adenong dengan nama bapaknya Adenong, begitu ya? Ya. Oh, Ibu paham. Jadi akhirnya Adenong jadi marah. Ya. Marah, terus maki si Julio, terus tarik kerah bajunya. Sampai baku pukul tidak tadi? Tidak, Bu. Menurut Ibu wajarlah kalau kamu marah dengan kelakuan si Julio, karena dia sering panggil Adenong dengan nama bapaknya. Terus tapi Ibu juga sangat menghargai tindakan kamu, Adenong, yang tidak sampai memukul si Julio, tidak sampai membuat dia babak belur ataupun berdarah. Menurut Adenong, apakah dengan marah, dengan memaki si Julio dan juga dengan pegang tarik kerah bajunya itu merupakan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Ya. Jadi marah, pukul dan sebagainya itu adalah tindakan-tindakan negatif yang tidak sesuai dengan kita punya keyakinan kelas. Menurut Adenong, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, kita punya keyakinan kelas, salah satunya adalah saling menghormati atau menghargai sesama teman. Menurut Adenong, apakah saling menghormati antar teman itu penting? Penting itu. Penting. Baik. Jadi menurut Adenong bahwa saling menghormati itu penting, maka ketika Adenong marah, ketika Adenong kesal dengan kelakuan teman-teman yang lain yang membuat yang tidak bisa diterima oleh Adenong, apa yang harus Adenong lakukan? Bersabar. Ya, harus bersabar ya. Selain bersabar, apa lagi? Tapi kalau ketika si Julio masih terus membuat Adenong kesal, membuat Adenong marah, langkah apa yang harus Adenong ambil supaya menghentikan? Saya akan melaporkan perbuatan Julia kepada Bapak Ibu guru dan yang atau kelas. Oke, itu langkah yang sudah tepat Adenong ya. Jadi ketika ada teman-teman yang membuat Adenong marah atau kesal, tetap bersabar, tetap tenang, dan langsung laporkan masalah itu kepada Bapak Ibu guru, kepada Ibu juga, atau juga kepada wali kelasnya. Oke, itu tindakan yang sudah tepat Adenong. Jadi ingat baik-baik, ketika ada yang membuat kita merasa kesal atau merasa marah di kelas, maka ada tempat untuk kita lapor atau tempat untuk kita mengadu, yaitu guru ataupun wali kelas, supaya guru ataupun wali kelas itu bisa menyelesaikan masalah di antara para anak-anak didiknya. Bisa ini Adenong? Bisa. Oke. Jadi jangan lupa Adenong, selain bersabar, selain melapor kepada guru, ibu guru ataupun wali kelas, Adenong juga bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa kita harus memegang teguh kita punya keyakinan kelas, yaitu Saling menghormati antar teman. yes, saling menghormati di antara teman, supaya teman-teman di kelas juga tahu bahwa saling menghormati di antara teman itu sangat penting untuk menjaga
ketenangan, ketertiban, dan saling menghargai di dalam kelas. Oke, baik Elinor, ingat baik-baik, harus sabar, dan kalau sudah kelewatan lapor saja ke Bapak Ibu guru atau ke wali kelas. Oke? Ya, silakan kembalikan ke kelas. Baik, Chelsea, tadi Ibu mendapat laporan dari teman-temanmu. Ada pelanggaran yang Chelsea lakukan, tetapi menurut Ibu lebih senang kalau mendengar langsung dari Chelsea sendiri. Kira-kira apa yang terjadi tadi? Ya, tadi saya membuang sisa plastik es di samping tangga itu tadi. Oh, begitu. Menurut Chelsea, buang sampah sembarang itu sebuah pelanggaran atau sebuah masalah atau tidak? Sebuah masalah, soalnya bisa bikin suasana di depan lab di samping tangga Terlihat kotor. Iya. Ya, terlihat kotor, tidak nyaman, ya kan? Kalau terlihat kotor, tidak nyaman, pastinya tidak indah juga. Pastinya kamu malas untuk melewati di tempat-tempat yang kotor, ya kan? Baik, Chelsea, Ibu tidak ingin fokus pada masalah yang kamu lakukan, atau Ibu tidak fokus atau tidak ingin mencari siapa yang salah di sini. Ibu ingin kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu alami ini. Oke? Baik. Kita kembali ke kita punya keyakinan kelas. Kita akan pernah membuat keyakinan kelas, ya kan? Menurut Chelsea, buang sampah sembarangan itu melanggar keyakinan kelas. Poin mana ya? menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke. Jadi Chelsea sudah tahu bahwa kalau buang sampah sembarangan berarti melanggar kita punya keyakinan kelas. Di poin menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Baik. Apakah menurut Chelsea menjaga kebersihan kelas dan sekolah itu penting? Oke, kalau penting, berarti apa yang harus Chelsea lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memungut sampah tadi dan mengajak teman-teman saya supaya tidak membuang sampah di sekitar lingkungan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Chelsea, itu ide yang sangat bagus sekali dan rencana tindakan itu sangat luar biasa. Jadi setelah dari Ibu ini, Chelsea pungut kembali sampah yang tadi dibuang sembarangan, terus diletakkan ke tempat sampahnya, dan Chelsea kembali ke kelas untuk menyampaikan ke teman-teman untuk apa ya? Untuk menjaga kebersihan sekolah. Iya, Kelas. benar sekali Chelsea, untuk menjaga kebersihan kelas dan juga sekolah ini. Itu tindakan yang benar sekali Chelsea. Jadi sekarang silakan lakukan sudah apa yang sudah kamu rencanakan dan apa yang sudah kamu pikirkan untuk perbaikan ke depan. Oke Chelsea, silakan lakukan itu. Terima kasih Ibu ya. Saya merasa senang karena saya bisa menemukan jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi tanpa menimbulkan masalah yang baru. Saya juga akhirnya bisa mengajak teman-teman untuk lebih menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Saya merasa dikuatkan oleh keyakinan kelas setelah berdiskusi dengan ibu guru mengenai tindakan saya yang salah tanpa hukuman dan tanpa menyalahkan saya.